Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Dito. Maaf Kiai, nasihat apa kali ini yang akan disampaikan? Baik, kali ini kita bahas tentang berapa tingkatan langitmu. Banyak yang bertanya ke saya, mungkin ketika saya menjelaskan ketika orang sowan ke saya, orangnya tak ikut datang, jadi tak mengerti. Pertanyaannya, Pak Kiai, apa saya sudah punya tingkatan langit? Kalau sudah ada, tingkatan langit saya berapa? Saya jelaskan, disimak pelan-pelan agar paham. Tingkatan langit itu adalah nanti ketika kita mati, maka ruh orang itu akan pulang ke tempat tinggalnya, yaitu alam barzah, yaitu alam langit. Kalau orang itu punya tingkatan langit, maka orang itu tandanya sudah tidak disiksa. Kalau belum punya tingkatan langit, maka akan disiksa, sebagaimana dosa-dosanya. Orang itu mau ngaku atau tidak ngaku, kan punya dosa, entah apa dosanya. Dosa itu apa? Dosa itu perbuatan apa saja, perbuatan yang tidak menjalankan perintah Allah. Misal orang diam, tidak mau sholat, kan diam duduk saja, itu berdosa, karena tak sholat, sholat itu perintah Allah. Atau duduk diam di tepi pantai, tidak pakai baju, itu juga dosa, karena melanggar perintah Allah menutup aurat. Atau perempuan tidak menutup rambut, di luar rumah, itu melanggar perintah Allah menutup aurat, walau nyaman. Jadi dosa itu apa saja perintah Allah tak dijalankan, atau melakukan apa saja yang dilarang Allah. Semua orang jika berdosa dan tidak taubat, nanti akan setelah mati akan disiksa, siapa saja itu tak peduli kiai atau tak kiai, termasuk saya. Jika saya tak taubat ketika saya mati, maka saya akan disiksa atas dosa-dosa saya. Jika sudah disiksa, atas semua dosa, maka orang itu akan punya langit, jadi punya langit tandanya sudah tidak disiksa. Langit itu umpama tempat tinggal manusia setelah mati, jika sudah tidak punya dosa. Jangan bertanya, apa bapak saya disiksa atau tidak ke saya, kira-kira bapak kamu taubat tidak? Kalau tidak sudah pasti disiksa, kecuali dia tidak berdosa. Harus dipahami bahwa siksaan Allah itu bukan suatu yang jelek, kayak kamu punya baju kamu kotor, lalu kamu mencuci bajumu, itu perbuatan kamu mencuci baju itu jelek tidak? Kan tidak. Jadi Allah itu mencuci seseorang agar bersih dari kotoran. Jika seseorang sudah taubat, maka orang itu tak akan dicuci oleh Allah dengan disiksa di neraka. Kita mencuci baju itu kan sesuai kotoran yang menempel di baju. Kalau gak paham baju, wajan sajalah. Misal wajan kita gosong, berkerak karena gosong makanan nempel di wajan, maka kita akan gosok wajan sampai kerak yang nempel lepas, dan wajan siap dipakai lagi. Begitu juga maksud Allah menyiksamu sesuai dosa yang kamu lakukan, agar kamu layak ditaruh di langit. Katanya Allah penyayang, kenapa tak langsung saja ditaruh di langit, tak usah disiksa. Lakok enak, kamu dilarang ini itu seenakmu melakukan dosa. Misalkan, apa kamu mau misal di dunia orang membunuhmu menggorok lehermu lalu orang itu gak kena siksa, kamu ketemu di langit dengan orang yang membunuhmu, lagi enak-enakan di langit, tidak disiksa Allah, mangkel gak, jengkel gak? Ketemu orang yang membunuhmu lagi enak-enakan nongkrong di langit, tidak disiksa. Makanya Allah menyiksa itu sesuai dengan keadilan Allah. Allah Maha Adil, orang yang melakukan dosa akan disiksa. Disiksa itu kalau tidak taubat, nah kalau orang taubat, maka di akhirat tidak disiksa. Orang itu cenderung merasa dia sudah benar, atau misal di dunia jadi kiai, maka sudah tak akan disiksa, makanya menganggap angin lalu atas dosa-dosa di masa lalu. Dalam konteks toriko, makanya amal pertama itu taubat, lalu baru menginjak amal-amal yang lain, karena berhubungan dengan masa lalu seseorang. Toriko itu sudah diklassisasi, amalan yang sudah dipakemkan, diruntutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak sekolah ada urut-urutannya, ada kelas-kelasnya. Makanya di tataran jamaah, artinya baru masuk kumpulan, PAUD lah, atau kumpulan balita, nanti baru masuk sekolah, baru kelas TK, SD, SMP dan seterusnya. Kalau masih digendong misalkan, kira-kira ini, sudah punya kelas belum, kelas berapa, kalau punya kelas, misal kelas 1, 2, dan seterusnya, itu harus sekolah dulu, kalau masih digendong ibunya, menyusu, kemana-mana digendong, maka belum punya kelas, karena belum sekolah atau belum punya langit, karena masih digendong, diayun-ayun kemana-mana masih minta gendong ibunya, masih suka digendong belum mau sekolah, maka belum punya kelas. Karena kalau mau punya kelas itu harus sekolah dulu, baru nanti akan punya kelas 1. Untuk punya kelas, harus sekolah, untuk sekolah, harus masuk kelas sebagai murid, untuk jadi murid harus menyelesaikan persyaratan sebagai murid.
Dalam toriko yang saya pimpin ini, ada 3 toriko, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Sattariyah. Ketiga toriko ini punya syarat sendiri-sendiri jika mau menjadi murid. Pertama, syarat umum adalah taubat, jadi taubat harus selesai 41 hari. Zikirnya harus sesuai tuntunan, jangan dikorupsi, harus dilaksanakan, sesuai panduan taubat. Jadi kayak penjelasan di atas, taubat atas dosa, dosa itu keterangannya di atas, sudah saya jelaskan. Jadi urusan taubat itu bukan dengan saya, tapi dengan Allah, karena yang dilanggar itu larangan dan perintah Allah, bukan perintah saya. Jadi jangan mentang-mentang saya tak ada di sampingmu, lalu zikir kamu korupsi. Kiai Nur gak tahu saja kok, biar saja zikirnya saya tak baca, atau saya baca 10 kali saja, saya anggap sudah selesai. Maka itu namanya kamu menipu Allah, bukan menipu saya. Tanda orang munafik itu mereka berusaha menipu Allah, tapi sebenarnya mereka tidak menipu Allah, tapi menipu diri sendiri. Tanda orang munafik itu mereka tidak suka berzikir kecuali dengan hitungan yang sedikit, karena dikiranya Allah tak tahu. Sebagaimana tercantum dalam Quran Surat An-Nisa, ayat 142, sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji, di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah, zikrullah, kecuali sedikit sekali. Zikir yang benar itu, dilakukan baca zikirnya 1 di mulut, maka mengambil tasbih 1 butir, dan di pikirannya menulis lafaz Allah di dadanya dari kiri ke arah kanan dada. Jadi zikir dibaca 1 ucapan, 1 butir tasbih diambil. Taubat itu untuk kita sendiri. Jika taubat kita tak benar lalu kita kok di akhirat disiksa, maka yang dipukul itu badan ruh kita, yang sakit juga badan ruh kita. Ketika sudah menyelesaikan semua tahapan menjadi murid, maka baru akan masuk kelas 1, atau punya tingkatan langit, orang menjalankan amalia syarat sebagai murid torikoh. Syarat sebagai murid itu apa? Mandi taubat 41 hari, zikir pondasi, puasa 21 hari dan 41 hari, kholwat bilik 21 hari dan 41 hari, ngedan 21 hari dan 41 hari, kholwat fisik 21 hari dan 41 hari. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jika sudah menyelesaikan semua, baru akan diakui sebagai murid torikoh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah wa Sattariyah. Kholwat bilik itu ajaran dari torikoh Naqsyabandiyah, kholwat fisik itu ajaran dari torikoh Sattariyah, dan ngedan itu ajaran dari torikoh Qadiriyah. Baru setelah masuk sebagai murid, maka silakan menanyakan saya itu langit berapa, tapi itu juga belum mencukupi. Untuk punya langit tinggi, manusia itu harus melewati berbagai ujian-ujian yang diberikan Allah, kayak waktu sekolah SD, kalau mau naik kelas maka melewati ujian nasional. Jadi tidak cukup hanya merasa saja, merasa langitnya tinggi, malah jika orang merasa, maka langitnya akan turun, sebagaimana dulu iblis merasa mulia, merasa bernasab hebat, merasa punya kedudukan di sisi Allah, merasa pintar, merasa orang khusus, merasa orang top. Ini kalau saya tulis atau saya sampaikan soal merasa bisa-bisa setahun saya nulis tak akan selesai. Lalu bagaimana dengan orang yang rajin ke majelis, tapi belum menyelesaikan amaliyah syarat sebagai murid? Itu saya umpamakan seperti orang yang rajin ke sekolah SD. Ada seorang bapak-bapak, yang jualan bakso dan jualan es lilin. Dia paling rajin ke sekolah SD. Bahkan semua murid belum datang, dia sudah gelar dagangan di sekolah. Bahkan hari libur sekolah saja dia kadang datang ke sekolah untuk jualan. Padahal anak-anak tak ada yang sekolah. Sering dia bagi-bagi sedekah, bagikan bakso, dan bagikan es lilin ke semua anak di sekolah. Nah, orang ini ketika ujian sekolah apa dia ikut ujian? Apa tukang bakso ini ikut ujian sekolah lalu pas ada kenaikan kelas? Apa tukang bakso dan tukang jualan es lilin ini akan ikut naik kelas? Jawabnya tidak. Begitu juga orang yang walau sering ke majelis, bahkan sering sedekah tapi belum menyelesaikan syarat menjadi murid, maka belum punya tingkatan langit. Jadi jangan tanya, tingkatan langit saya berapa, sementara kamu belum masuk sebagai murid. Atau janganlah membodohi diri sendiri merasa tingkatan langitmu tinggi, merasa langitmu tinggi, sementara kamu belum sekolah, anak TK merasa sarjana. Lah sekolah saja belum kok merasa sarjana. Langit tinggi itu juga tidak mudah, memperolehnya sulit karena harus melewati ujian-ujian, untuk ikut ujian saja harus sekolah, untuk sekolah harus jadi murid dulu.
Jadi tahapan-tahapannya harus dilewati. Kamu tak pernah sekolah, lalu ujian, pakai baju wisuda, beli di pasar atau pesan ke tukang jahit, sah-sah saja, tapi apa perlunya, itu menipu diri sendiri. Yang sudah jelas-jelas sekolah saja, diuji bisa gagal ujian, tak lolos. Orang sudah langit tinggi maka akan makin banyak dan sulit ujiannya. Orang yang tak sekolah, tak ikut ujian-ujian yang sulit, ketika sekolah, ujian-ujian yang diberikan akan sulit. Bahkan yang sudah sekolah tinggi, ujian akan makin sulit, makin berat, sebagaimana pohon, makin tinggi, makin kencang anginnya. Dan bisa jadi pohon yang tinggi akan mudah patah karena kena angin ujian, tapi pohon yang rendah santai saja karena aman dari angin. Orang yang sudah langit tinggi, sekali saja merasa, maka langitnya akan turun, jadi tak mudah orang punya langit tinggi. Yang menaikkan langit ini Allah bukan saya. Jadi yang menentukan orang itu naik langitnya bukan ketentuan saya. Urusan langit ini berkenaan dengan kapasitas Allah. Allah melihat kita lolos uji, lalu diangkat derajat langit kita, itu juga sebagai tanda ketakwaan kita, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, adalah yang bertakwa. Tinggi langit itu menunjukkan makin dekat dengan Allah. Bukan maksudnya Allah di langit, langit dan seisinya ini ciptaan Allah, dan selain Allah itu namanya makhluk. Jadi Allah itu meliputi semua makhluk, semua ciptaan termasuk langit dan kita di dalamnya alam ini. Karena meliputi, maka Allah itu maha besar atau lebih besar dari langit dan seisinya. Kita sebagai manusia, sudut pandang kita keluar langit kan ke atas, jadi bukan berarti Allah di atas. Atas itu dari sudut pandang kita kan tinggi, jauh, dan lain-lain. Jadi tingginya langit itu menunjukkan kita makin dekat dengan Allah. Dengan bahasa kita, karena Allah di luar alam semesta ini, Allah sudah ada sebelum alam semesta ini ada. Di bumi ini, Allah menciptakan kita. Di alam langit Allah menciptakan malaikat, surga Firdaus itu di langit 10.000. Kalau misal kita langitnya 10.000, maka ketika kita meninggal dunia, akan pulang ke langit 10.000 atau surga Firdaus terendah. Dan tataran surga tertinggi, surga Firdaus tertinggi itu ada di langit 20.000. Apa di atas langit 20.000 masih ada langit? Langit itu tak terbatas. Tak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah sebagai penciptanya. Tak penting bagi kita tahu, tapi sekedar tahu juga tak apa-apa. Di atas surga itu ada langit lagi, dan di langit itu Allah ciptakan bidadari-bidadari. Makin ke atas, makin cantik-cantik bidadari di sana. Daya hayal manusia tak akan sampai bisa menghayalkan karena saking cantiknya. Lelaki itu kan menghayalkan perempuan cantik. Ketika hayalannya membandingkan atau ada perbandingan sebagai acuan hayalannya, oh cantiknya seperti artis A, misalkan. Jadi adanya pembanding untuk mengukur atau membuat hayalan serupa. Nah ini sudah tidak ada pembandingnya lagi karena tidak serupa di dunia. Kembali bicara soal langit, orang yang misal beramal taubat dengan benar, maka ketika mati dia tak akan disiksa. Tidak disiksa artinya sudah punya langit, sama juga orangnya tidak mati, maka akan punya langit 2. Lalu menjalankan puasa 21 maka akan naik ke langit 3 atau 4, lalu ketika menjalankan puasa 41 maka akan naik ke langit 7. Langit 7 ini sudah masuk ke tataran langit orang Toriko walau dalam tingkatan terendah, karena langit 6 itu langit tertinggi bagi orang yang mengamalkan ilmu hikmah. Punya langit itu tidak bedanya orang jualan. Orang sudah jualan itu bisa gak laku, rugi, bisa juga untung, atau bisa saja gak untung juga gak rugi. Balik modal 100.000, jualan habis modal balik 100.000. Tapi modal balik 100.000 itu bisa dikatakan orang yang rugi, karena dia rugi waktu dan rugi uangnya kemakan, kecuali orangnya gak makan. Kalau terus-terusan, modal 100 akan berkurang tiap hari, karena kemakan. Akhirnya habis. Tapi pedagang yang tahu ilmu dagang, bisa jadi setiap hari untung banyak, bukan hanya balik modal, tiap hari bisa jadi untung berkali-kali lipat dari modal. Karena tahu cara dagang dan tahu ilmunya. Begitu juga punya langit, bisa 1000 tahun gak naik, di tempat terus, atau bisa juga setiap hari naik, karena tahu caranya naik, atau bisa jadi malah merosot turun gak naik-naik, merosot terus akhirnya habis langitnya, dan tidak merasa, bahkan santai saja, dikiranya langit tinggi, setelah mati tapi ternyata zong. Makanya penting, tahu langit, agar hati-hati, biar setidaknya bisa bertahan dalam posisi langit kita. Malah syukur jika tiap hari bisa naik langit, melesat terus ke atas, walau urusan naik langit itu urusan Allah. Allah kan sudah menetapkan apa-apa yang bisa membuat langit kita naik,
dengan pengajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lewat hadis-hadis, dengan isyarat yang diberikan oleh Rasulullah, yang paham ya, yang dibukakan kemakrifatan. Makanya perlu mempunyai guru yang makrifat, agar tahu penjelasan detailnya, tak hanya ngawur, dan akhirnya setelah mati zong yang didapat. Makanya Allah mengangkat para mursyid agar memberi penjelasan, menunjukkan jalan menuju kepada ridho Allah. Seorang mursyid itu diangkat oleh Allah, bukan yang mengaku-aku, atau diangkat oleh banyak orang, karena yang akan membuka rahasia-rahasia dari Allah. Kalau diangkat orang, rahasia siapa yang mau dibuka, keilmuan apa yang akan diudar, nanti keterangannya muter-muter gak jelas arahnya. Karena gak tahu apa yang mau dijelaskan. Misal orang tak pernah ke Jakarta, lalu menjelaskan soal Jakarta, ya penjelasannya akan ngawur gak karu-karuan. Misal ada orang Jakarta asli yang hafal Jakarta, jelas penjelasannya orang yang tak pernah ke Jakarta itu akan terdengar ngawur dan asal omong doang. Seorang mursyid atau petunjuk jalan menuju Allah itu diangkat di sidang aulia yang dipimpin oleh Rasulullah. 1000 wali belum tentu satu mursyid, dan seorang mursyid sudah pasti wali. 1000 tentara belum tentu jenderal, tapi setiap jenderal pasti tentara. 1000 nabi belum tentu rasul, tapi setiap rasul itu pasti nabi. Bahkan seorang jenderal itu bisa punya banyak bintang kedudukan atau pangkat. Sama seorang mursyid itu punya banyak kedudukan kewalian. Tapi tetap saja manusia. Kamu ketemu jenderal pakai sarung di masjid sebagaimana orang umum. Kalau kamu tak kenal dengan jenderal itu, pasti kamu mengira itu hanya orang biasa, bukan jenderal, karena tidak memakai pakaian jenderal. Sama seorang mursyid itu, walau dia punya banyak kedudukan kewalian, kalau kamu tak pernah kenal dia mursyid, ketika dia pakai baju biasa, kan kamu akan mengira dia orang biasa saja sebagaimana kamu. Makanya mencari wali itu susah. Susahnya karena mereka itu orang biasa, sebagaimana kamu, ya makan, ya minum, ya jalan pakai kaki. Kalau misal wali itu jalannya pakai tangan, jalannya terbalik misalkan, ya akan lebih mudah mengatakan si orang jalan terbalik itu wali. Tapi tidak, wali itu tak ada tanda-tanda fisikalnya, sama semua dengan orang kebanyakan, maka kemudian orang menuduh si wali, karena alasan-alasan tertentu, misal karena jamaahnya banyak yang menziarahi, banyak tamunya dan lain-lain. Padahal kenyataannya tidak, atau bukan wali, atau agar yang menuduh wali itu juga akhirnya orang umum mengatakan kalau dia wali, karena tahu si wali, sebab la ya'riful wali illa wali, tidak tahu wali kecuali wali. Jadi yang nuduh si wali, maka wali juga, akhirnya tuduh-tuduhan, biar dianggap wali semua. Jadi modal jadi wali akhirnya cuma modal saling tuduh, sebab ada pegangan tak akan tahu wali kecuali wali. Padahal maksudnya bukan begitu, tidak tahu wali kecuali wali itu karena ada sidang aulia, di langit, kumpulnya para wali. Jadi semua wali ada saat-saatnya melakukan sidang, yang wali di bumi atau masih hidup juga ruhnya ikut ke langit, untuk ikut sidang, dalam sidang kan ada acara ramah tamah, makan-makan, lalu saling kenallah para wali, maka ada kata, tidak tahu wali kecuali wali. Dan juga para wali itu kalau mau bulan Ramadan, ada mandi bersama kelompoknya. Misal ruh wali yang langit 1000 kumpul dengan langit 1000, di langit 1000, mandi bersama di sana, maka saling kenal mereka. Misal yang langit sekian ada nabinya, misal Nabi Musa, maka akan kenal dengan Nabi Musa, kumpul ngobrol santai. Ini sedikit dari bagaimana soal cerita langit. Nah, itulah nasihat kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi untuk tahu berapa tingkatan langit kita, dengan terlebih dulu menjalankan amaliyah syarat menjadi murid TKNS, dan harus lulus ujian demi ujian ya Kiai. Baik Kiai, terima kasih atas nasihat yang disampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari nasihat ini. Amin.